Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semua sudah pada siap memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Kalau udah siap, kita mau sama-sama ambil sikap ternyaman kita mau boleh duduk dulu, kita mau sama-sama satukan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Karena dia Bapa yang selalu memelihara setiap kita. Karena kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia sangat baik. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau bilang dia sungguh baik buat setiap kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Lewat semua percobaan yang ada, kita masih boleh ada. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia selalu baik, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sama-sama bilang, dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Amin. Tuhan Yesus kita sangat baik. Pada itu kita mau sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik buat setiap kami. Sebentar Tuhan, kami memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Sekarang kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih Tuhan gak akan beranjak dari kita. Ikutin gerakan langsung, ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, oke? Biarpun gunung-gunung beranjak
bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke adik-adik, saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Terlebih lagi kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. I will sing for Jesus. Kita tepuk tangan dengan penuh semangat. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. I will sing for I will sing for Jesus. Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanmu untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan,
adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya semua minta adik-adik buat ambil Alkitabnya dulu. Nah, adik-adik, yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan, Tuhan tolong kami ya. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, menari bagi nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan pimpin kami untuk buka hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya buat sekolah minggu. Oke, hari ini Lause mau ada sedikit permainan pertanyaan. Oke adik-adik, siap-siap ya. Bisa jawab nggak dari pertanyaan Lause ini? Lause akan akan ada gambar, adik-adik tebak gambar Lause itu apa ya, oke? Oke, gambar pertama. Nah, ayo, siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, 1, 2, 3, ya betul, ini adalah gedung DPR ya adik-adik ya. Ini adalah gedung DPR. Oke, pertanyaan selanjutnya, siap-siap lagi, kita lihat gambar yang kedua. Nah, ayo adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa ya yang ada di gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Bisa jawab? Dalam hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Wah betul, ini adalah anggota DPR kita ya. Oke betul, hebat adik-adik. Sekarang pertanyaan ketiga, adik-adik tahu nggak apa sih tugas dari anggota DPR kita ini? Ayo, siapa yang tahu? Langsung kasih waktu hitungan 3. 1, 2, 3. Yap, kalau kamu yang tahu, adik-adik betul ya. Kalau adik-adik belum tahu, langsung kasih tahu jawabannya. Anggota DPR ini adalah wakil dari rakyat Indonesia yang begitu banyak untuk menyampaikan pendapat dari rakyat Indonesia. Jadi nih nanti kalau adik-adik udah umur 17 tahun ke atas, nah adik-adik boleh nih memilih anggota DPR yang tadi digambar tadi, yang bisa duduk di gedung DPR tadi. Adik-adik boleh memilih siapa orang-orang yang sesuai dengan yang bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat adik-adik nanti di
gedung DPR ya adik-adik ya. Bahkan adik-adik sendiri juga bisa loh jadi wakil rakyat Indonesia, jadi anggota DPR ini. Nah, oke, nah adik-adik, kalau Lause barusan kita membicarakan tentang anggota DPR yang menjadi wakil kita untuk menyampaikan suara kita, pendapat kita. Hari ini Lause juga akan berbicara tentang wakil. Nah, wakil ini yang ada di dalam cerita Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, seperti adik-adik ketahui bahwa Tuhan sudah memerintahkan bangsa Israel untuk membuat kemah suci di mana Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Allah juga memilih para imam, yaitu dari suku Lewi. Bahkan Allah merancang baju yang akan dipakai oleh para imam, seperti yang sudah diceritakan oleh Rasul Sinpin minggu lalu. Para imam memakai baju efod ya. Nah, di baju efod itu ada 12 permata yang ditempelkan di penutup dada imam besar ini yang mewakili 12 suku di Israel. Apa ya arti dari 12 permata itu? Itu menyimbolkan waktu saat imam besar datang menyembah di hadirat Tuhan, ia mewakili penyembahan dari semua orang Israel. Imam bertugas sebagai wakil dari bangsa Israel. Imam menjadi pengantara antara Allah dengan umatnya, bangsa Israel. Apa itu pengantara ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, pengantara itu adalah seseorang yang menjadi penolong untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia ciptaannya ini menjadi rusak adik-adik. Kenapa rusak? Karena dosa. Maka untuk memungkinkan umatnya untuk datang kepadanya, Allah memilih para imam untuk menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Tetapi adik-adik, para imam juga mempunyai masalah. Ayo, adik-adik tahu apa itu? Ya adik-adik, imam juga adalah manusia. Mereka adalah orang berdosa. Sama, kita semua sama, kita adalah manusia yang berdosa. Bagaimana mereka bisa datang ke hadirat Allah? Mereka harus dikuduskan. Apa itu dikuduskan ya? Dikuduskan itu artinya dipisahkan, dijadi kudus, khusus, bersih ya adik-adik ya. Nah, Allah merancang sebuah upacara pentabisan supaya para imam dapat dikuduskan untuk datang ke kemah suci menghadap Allah yang maha kudus. Pada zaman perjanjian lama, Musa memanggil segenap bangsa Israel untuk datang berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat. Mereka mempunyai tugas sebagai imam yang sudah ditentukan Allah. Lalu Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air adik-adik. Sesudah dibasuh, mereka dikenakan baju khusus. Ya, adik-adik seperti yang sudah dirancangkan Allah, ya adik-adik. Lalu Musa menuangkan minyak ke kepala mereka untuk mengurapi mereka. Tidak selesai di situ ya adik-adik. Musa juga mempersembahkan 3 korban binatang. Yaitu pertama, lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Lalu korban kedua adalah domba jantan sebagai korban bakaran. Dan ketiga adalah domba jantan. Itulah persembahan pentahbisan ya adik-adik ya. Sebelum ketiga korban ini disembeli, Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangannya ke atas kepala binatang-binatang tersebut sebagai simbol penghapusan dosa mereka dan menempatkannya ke atas binatang-binatang tersebut. Jadi dosa-dosa Imam Harun dan dosa-dosa anaknya disimbolkan dengan ditaruh ke dalam binatang-binatang tersebut gitu ya adik-adik ya. Nah, persembahan pertabisan ini bertujuan adalah memisahkan para imam agar mereka menjadi kudus di hadapan Allah. Saat persembahan pentabisan, maka Musa mengambil sedikit darah dari domba yang disembelih, lalu membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan Harun. Demikian juga dilakukan kepada anak-anak Harun.
Tujuan utama dari upacara pengudusan ini adalah untuk membersihkan imam-imam dari dosa mereka dan mengadakan pendamaian atau membayar dosa mereka sehingga mereka dapat dikhususkan untuk datang melayani Allah di kemah suci. Setelah upacara ini selesai, imam belum boleh loh adik-adik langsung memasuki kemah suci dan melayani Tuhan. Mereka harus menunggu selama 7 hari baru mereka boleh masuk kemah suci. Nah, itulah upacara yang harus dilakukan oleh segenap bangsa Israel dan untuk para imam boleh datang melayani Tuhan di kemah suci. Nah, adik-adik, pada suatu hari anak dari Imam Harun yaitu Nadab dan Abihu ya adik-adik. Mereka tidak mentaati aturan yang Tuhan rancangkan. Mereka mengambil sembarang perbaraan dan mempersembahkan di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka. Nadab dan Abihu adalah imam pertama yang mati di hadapan Tuhan. Kita melihat betapa kudusnya Allah kita, sehingga untuk melayani Dia, imam-imam harus melaksanakan upacara yang demikian luar biasa untuk bisa dikuduskan dan dilayakkan datang untuk menyembah Dia. Namun adik-adik, kita harus bersyukur kepada Allah yang penuh kasih. Ribuan tahun setelahnya, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk menjadi imam besar kita. Dialah imam yang terakhir dan satu-satunya yang dapat mentaati Allah dengan sempurna dan membuat pendamaian akhir dan lengkap bagi dosa-dosa kita. Adik-adik, dosa menjadi penghalang bagi kita maupun umat Israel pada perjanjian lama untuk datang kepada Allah. Dan satu-satunya bagi umat Israel untuk datang kepada Allah adalah melalui serangkaian upacara dan persembahan yang sudah lo ceritakan tadi di awal ya adik-adik. Namun saat ini kita tidak perlu melakukan serangkaian upacara seperti yang dilakukan umat Israel pada perjanjian lama. Gelas ini seumpama hati kita, adik-adik. Seringkali kita berbohong, kita mencuri, lalu kita juga tidak taat papa mama, kita berontak sama papa dan mama. Kita malas berdoa, kita malas baca firman Tuhan. Kita lebih senang main dengan gadget kita. Kita gak peduli dengan orang lain selain hidup kita adik-adik. Dengan hati yang kotor seperti ini adik-adik, sama seperti bangsa Israel, kita gak bisa datang kepada Bapa di surga. Dia yang adalah Allah yang kudus. Namun Allah yang penuh kasih mengutus Yesus menjadi juru selamat kita. Dengan mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya. Dia menyucikan hati kita adik-adik. Hati kita yang tadinya kotor menjadi bersih sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita yang penuh dosa dilayakkan untuk bisa datang kepada Tuhan. Dialah imam agung kita untuk selama-lamanya. Adik-adik, kalau dulu Imam Harun dan anak-anaknya tidak bisa mau melayani, langsung datang melayani adik-adik. Mereka mau memuji Tuhan, mereka langsung tidak bisa. Mereka harus melalui upacara yang begitu rumit ya adik-adik. Tapi saat ini Tuhan sudah melayakkan kita. Mari kita pakai hidup kita, tubuh kita, tangan, kaki kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya Lause? Sekarang nih lagi pandemi, kita gak bisa kemana-mana, gak bisa ke gereja, gak bisa jadi singer, gak bisa jadi penyambut atau kolektan. Adik-adik, melayani Tuhan tidak hanya di gereja,
Di rumah pun kita bisa melayani Tuhan. Melayani keluargamu. Seperti membantu mama membersihkan rumah, membantu menjaga adik, atau membantu kakak menyelesaikan apa ya adik-adik ya. Membantu papa adik-adik. Kita juga bisa mendengarkan cerita teman kita mungkin yang lagi susah. Kita bisa mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa mendoakan orang-orang yang mungkin sedang terkena penyakit COVID ya adik-adik ya. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Banyak hal yang bisa lo lakukan. Kita bisa melayani Tuhan dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengutus Yesus sebagai jalan bagi kami untuk datang kepadamu. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau melayani Engkau karena Engkau Allah yang telah begitu baik mengasihi dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari adik-adik kita siapin uang persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Berkati kami dan berkati sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sambil kita masukkan uang persembahan kita di dalam tempat yang sudah kita sediakan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku berikan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku berikan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oke adik-adik, saatnya kita untuk masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini agak panjang, tapi minggu lalu adik-adik sudah menghafalkan satu ayat. Hari ini jadi 2 ayat ya. Kita akan ambil dari Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Oke adik-adik, sekali lagi ya, kita ulangi ya. Di Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Oke, dihafalkan ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk aktivitasnya,
hari ini adik-adik cukup menuliskan 3 pelayanan yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk melayani Tuhan. Oke, mudah ya adik-adik ya. Tuliskan 3 pelayanan yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Pelayanan yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Oke, begitu saja ya adik-adik ya. Kita mau doa tutup ibadah kita pada hari ini. Yuk mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa datang beribadah kepada Engkau. Walaupun secara online, kami bersyukur sekali ya Tuhan. Hamba bersyukur bahwa setiap adik-adik masih setia datang kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami semua. Kami berdoa biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biar kami boleh belajar melayani sejak kami kecil ya Tuhan. Kami serahkan hari ini bahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa.